فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 132 di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, wa qad dzakarna tafsir hadhihi surah wa tamamal qissah, dan kami telah menyebutkan tafsir surat ini Al-Jin dan kelengkapan cerita tersebut fi akhir suratil Ahqaf, di akhir surat Al-Ahqaf. Wa dzakarna al-ahadits al-muta'alliqata bidzalika hunalik, dan di sana kami telah menyebutkan hadis-hadis yang terkait dengan masalah itu. Ya, tatkala Rasulullah SAW dan sejumlah sahabat pergi ke Wadil Qura. Baik. Peristiwanya adalah, kalau tidak salah adalah alal khilaf, ada yang mengatakan sholat isya, ada yang mengatakan sholat subuh yang jin-jin berdatangan itu. Baik. Wa anna haula'in nafar kanu min jinni nasibin, aywa. Yang lain membaca nasibain, tak masalah insyaallah. Dan bahwasanya rombongan jin tadi adalah dari kalangan jin nasibin. Disebutkan dalam catatan kaki, ini adalah kota yang makmur dari negeri-negeri jazirah. Jazirah berarti apa? Dekat Mosul. Mosul berarti apa? Irak ya, Mosul. Ala jadatil qawafil minal Mosul ila Syam, aywa. Mestinya bukan tasdid jadah, bukan, tapi jadah, yaitu jalan yang besar yang dilewati kafilah-kafilah dari Mosul ke Syam. Baik. Kemudian wa fi ba'dil asari min jinni Busra, di sebagian asar disebutkan mereka adalah dari jin Busra. Memang ada khilaf tentang itu, riwayat tentang itu. Sebagian mengatakan mungkin lebih dari satu kali. Busra disebutkan dalam catatan kaki baldatun bisyam min a'mali Dimashq, negeri di Syam, termasuk dari, yaitu apa, bagian dari Damaskus. Wa annahum marru bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya mereka itu melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qaimun yusalli bi ashabihi, dalam keadaan beliau berdiri sholat mengimami para sahabat beliau bi batni nakhlah, di batni nakhlah, ini nama tempat ya, min ardi Makkah, dari negeri Makkah. Fawaqafu, kemudian mereka pun berhenti. Fastama'u liqiraatih, selanjutnya mereka menyimak bacaan Nabi. Summa jtama'a bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lailatan kamilah, selanjutnya Nabi SAW berkumpul bersama para jin itu semalam penuh. Fasa'aluhu an asya'a amarahum biha wa nahahum anha, kemudian mereka bertanya kepada Nabi tentang perkara-perkara yang beliau perintahkan untuk mereka lakukan dan beliau tegah dari mereka laksanakan, yaitu minta diberi perintah dan larangan. Wasa'aluhu zat, mereka meminta bekal dari Nabi, yaitu apa makanan yang layak untuk kami. Faqalakum kullu azmin dzukira rasmullahi alaih, Nabi mengatakan kalian berhak mendapatkan setiap tulang yang disebutkan nama Allah padanya. Setelah kita makan ini dan itu dari makanan yang halal, daging itu tulangnya dibuang, tajidunahu awfara ma yakunu lahma, kalian akan mendapatinya dia itu penuh dengan daging. Kita lihat sudah habis, tapi untuk jin dagingnya penuh lagi, daging di tulang tersebut kita tak nampak. Baik. Wa kullu rawsatin ilfun lidawabikum, dan setiap kotoran hewan itu menjadi makanan untuk hewan kalian. Baik. Kotoran hewan kita itu menjadi makanan untuk hewan mereka. Makanya kita dilarang untuk beristinja dengan dua itu. Apa itu? Al-adhum war rausah. Karena itu untuk saudara-saudara kita dari kalangan jin. Baik, riwayat Muslim. Wa nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyastanjiya bihima, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk yustanja bihima, untuk
itu di dua perkara tadi, dua benda tadi dipakai beristinja, menghilangkan najis. Wa qal innahuma zatu ikhwanikumul jin, menggunakan apa? Taklil. Sebabnya adalah kedua benda tadi perbekalan saudara kalian dari jin. Yang daging untuk jinnya, yang kotoran hewan itu adalah untuk kendaraan mereka. Kendaraan mereka dari kalangan jin juga enggak ya? Al-muhim jelas alamnya lain ya, kendaraan mereka. Apakah dipanggil jin juga? Allah lebih tahu. Atau istilah apa itu hewan roh? Enggak tahu istilah apa. Baik. Ini masih dalam riwayat Muslim. Wa naha 'anil bauli fis sarab. Dan Nabi melarang dari kencing di sarab. Disebutkan dalam catatan kaki, di riwayat lain adalah aswak, di pasar. Baik. Kalau riwayat yang lain lebih jelas yaitu apa? Di lubang-lubang tanah makna sarab. Li'annaha masakinul jin, karena itu adalah tempat tinggal jin. Bukan semua jin, tapi apa? Jin-jin yang memang suka di lubang, mungkin jin dari jenis ular atau hewan-hewan tertentu yang memang suka di lubang. Ada juga yang tinggal di pepohonan atau di rumah-rumah. Intinya adalah ini dari kalangan jin menurut riwayat ini yang tinggal di situ. Cuma ini riwayat Abu Dawud masuk dalam dhaif Sunan Abi Dawud. Wa qara'a alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat Ar-Rahman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka surat Ar-Rahman. Fama ja'ala yamurru fiha bi ayatin fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian tidaklah namanya manafiyah. Rasulullah mulai melewati di dalamnya itu ayat, maka dengan kenikmatan kalian berdua yang mana yang kalian dustakan, illa qalu, kecuali mereka mengatakan, wala bi syai'in min alaika rabbana nukadzib falakal hamd. Dan tidak ada sesuatu pun dari kurnia-kurniamu wahai Rabb kami yang kami dustakan, maka hanya untukmu lah segala pujian. Tetapi apa? Sanadnya dhaif. Memang para masyayikh memeriksa sanadnya dhaif. Wa qad asna alaihim an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyanjung mereka atas sikap mereka tadi dan mengkritik para sahabat, kenapa kalian tidak menjawab seperti jawaban saudara kalian dan sebagainya. Tapi sanadnya dhaif, maka ya tentunya tidak jadi hujjah. Lama qara'a hadhihi surah 'alan nas fasakatu. Tatkala Nabi membacakan surat ini pada orang-orang, kemudian mereka diam dari kalangan manusia, para sahabat diam. Faqal al-jinnu kanu ahsana minkum raddan. Nabi mengatakan jin mereka lebih baik jawabannya daripada kalian. Tapi sanadnya dhaif. Ma qara'tu alaihim fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban illa qalu wala bi syai'in min alaika Rabbana nukadzib falakal hamd. Baik. Kalau tidak sahih berarti apa? Tak boleh disandarkan kepada Nabi, dan memang agak itu ya cara. Anak dulu mencoba menghafal lafaz ini tapi seakan-akan apa istilahnya alurnya itu susah. Pola kalimatnya ini. Alaika Rabbana nukadzib falakal hamdu. Agak susah walaupun tetap boleh aja, tapi sayangnya sanadnya dhaif. Rawahu Tirmidzi, disebutkan dalam catatan kaki. Di sini apa? Syekh Albani memasukkan dalam Sahih. Tapi rata-rata masyayikh kita yang mengarang kitab-kitab tentang apa itu? Zikir-zikir pilihan, zikir-zikir yang sahih, semuanya mengatakan dhaif, dan memang kita dapati memang dhaif kenyataannya. Baik. Makanya rata-rata para qori tak ada kan yang tatkala melewati ini langsung berhenti dan membaca itu qori-qori salafi, karena memang sanadnya dhaif. Memang banyak sekali. Selalu apa ya, habis itu lanjut baca. An Jabir, rawahu Tirmidzi an Jabir wa Ibnu Jarir wal Bazzar an Ibni Umar.
Baik, disebutkan dalam catatan kaki Al-Haisami mengatakan diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari gurunya yaitu Amr bin Malik Ar-Rasibi, disikohkan oleh Ibnu Hibban, namun yang lain mendoifkan dia. Adapun rawi-rawi yang lain memang rawi sahih. Baik, berarti penyakitnya ini. Wa qad ikhtalafal ulama'u fi mu'minil jin. Para ulama berselisih pendapat tentang kaum mukminin dari kalangan jin. Hal yadkhulunal jannah, walaupun banyak yang mengkritik bagaimana boleh khilaf. Bagaimana sampai muncul pendapat bahwasanya mukmin jin tak boleh masuk surga. Ini malah apa? Melemahkan semangat yang seperti itu. Tapi memang kenyataannya ada khilaf. Kenyataannya ada khilaf karena sanad yang dhaif. Sebagian riwayat yang dhaif menyebabkan khilaf. Dan yang dirajihkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Thariqul Hijratain, mukminil jin sama dengan mukminil ins dari sisi yang mukminnya masuk surga. Makanya tatkala Allah menceritakan dalam surat Ar-Rahman itu kenikmatan-kenikmatan surga, Allah tidak hanya mengajak bicara manusianya, tapi jinnya juga diajak bicara. Bahwasanya ini kenikmatan untuk mereka juga. Kalau mereka memang layak masuk surga, maka bagaimana mereka tidak bersyukur pada Allah atas kenikmatan tadi. Au yakunu jaza'u ta'i'ihim alla yu'adzaba bin nari faqat. Ataukah, yaitu apakah mereka boleh masuk surga, ataukah balasan orang yang taat dari kalangan mereka itu semata-mata adalah tidak masuk neraka. Dan memang ini akan jadi aneh kalau tak masuk neraka lalu di mana? Sementara jumhur ahlu sunnah mengatakan kalau tidak surga ya neraka. Yang di A'raf sendiri ujung akhirnya adalah masuk surga. Yang di tempat yang namanya A'raf itu. Ala qaulain, ada dua pendapat. As-sahih annahum yadkhulunal jannah. Aywa Jayyid, Ibnu Katsir memilih ini. Dan yang benar adalah mukmin dari kalangan jin mereka juga masuk surga. Li umumatil Quran, karena berdasarkan keumuman dalil-dalil Quran. Surga untuk kaum mukminin. Sementara apa? Jelas dikatakan apa? Minnal mu'minuna wa minna duna dzalik, menunjukkan dari kalangan mereka ada mukminin, sementara dalil mengatakan mukminun itu di surga. Wali umumi qaulihi ta'ala, dan berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala, wali man khafa maqama rabbih jannatan, dan untuk orang yang takut kepada keagungan Rabbnya, kebesaran Rabbnya, dia mendapatkan surga, dua surga. Menurut salah satu penafsiran, maqam yaitu keagungan. Ada yang mengatakan maqam yaitu maqam dia di hadapan Allah, karena semuanya akan berdiri di hadapan Allah nanti untuk dimintai tanggung jawab. Allahul musta'an. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Seandainya jin tidak masuk di sini, maka apa? Niscaya akan timbul konsekuensi yang banyak. Jin tak perlu ditanya tentang masalah syukur nikmat karena itu bukan untuk saya. Baik. Famtanna ta'ala alaihim bidzalik, maka Allah Ta'ala menyebutkan kebaikan dia kepada mereka dengan ayat ini. Baik, seandainya ayat ini bukan untuk mereka, bagaimana Allah melakukan imtinan kepada mereka, kepada jin? Baik, falaula annahum yanaluna, kalau bukan karena mereka akan meraih itu kenikmatan surga, lama zakarahu wa wa'adahu alaihim, niscaya Allah tidak menyebutkan itu dan menjanjikan. Betul ya? Oh, baik, wawunya hanya satu. Baik. Lama zakarahu wa'adahu alaihim minan ni'am, niscaya Allah tidak menyebutkan itu dan tidak pula membilang itu kepada mereka termasuk dari nikmat-nikmat. Membilang itu termasuk dari nikmat-nikmatnya kepada mereka. Wa hadza wahdahu dalilun mustaqillun kafin. Ini satu saja adalah dalil yang berdiri sendiri yang cukup fil masalah, dalam masalah ini. Tayyib, wallahu a'lam. Iya. Dalilnya jelas. Wa qala al-Bukhari haddatsana Qutaibah an Malik an Abdurrahman ibni Abdullah ibni Abdurrahman ibni Abi Sa'sa'ah. Tayyib. Ini semuanya sikot ya. An abihi anna Aba Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu inni araka tuhibbul ghanam. Rasulullah SAW bersabda, Abu Sa'id berkata kepada Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah, sesungguhnya saya melihat engkau suka kepada kambing wal badiyah dan pedalaman, yaitu tidak suka pergi ke perkotaan.
Fa idza kunta fi ghanamika wa badiyatik, maka apabila engkau ada di tengah-tengah kambingmu dan di pedalaman, fa adzanta bis shalah, kemudian engkau mengumandangkan azan untuk salat, farfa sautaka bin nida, maka angkat, keraskan suaramu dengan panggilan itu. Walaupun hanya ditemani kambing, karena ada makhluk yang lain, boleh jadi mereka jadi makmum kita beruntung. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin, karena tidak ada yang mendengar suara mada berarti apa? Jauhnya suara si muadzin, jinnun wala insun, baik itu jin ataupun manusia, wala syai atau sesuatu pun yang lain, illa syahidalahu yaumal qiyamah, kecuali dia itu yang mendengar itu akan menjadi saksi yang menguntungkan dia pada hari kiamat. Syahidalahu bukan syahida alaihi, berarti saksi yang menguntungkan, mendukung. Qala Abu Sa'id sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id mengatakan, saya mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Infarada bihil Bukhari duna Muslim. Baik, Bukhari menyendiri tanpa periwayatan Muslim. Baik, ilahuna wallahu a'lam.